Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di sini aku mulai aja. Mungkin ada beberapa audiensku juga nih di sini, atau misalnya orang-orang yang udah tahu aku dari lama atau yang udah pernah ikutan webinar Alde juga mungkin tahu lah ya kalau misalnya Alde di sini. Aku mau disclaimer dulu. Aku tuh orangnya emang santai. Jadi kita enjoy aja ya untuk jelasin materinya. Aku nggak mau terlalu bahasanya yang nggak terlalu tinggi atau pakai bahasa yang sangat profesional itu nggak. Karena Alda ini paham kalau misalnya orang-orang yang memang lagi pengen belajar, pengen pakai bahasanya tuh yang mudah dimengerti kayak gitu. Jadi kalau sekarang aku jelasinnya santai aja ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja nih. Di sini dengan tema jurus ampuh meningkatkan konversi penjualan dengan paid ads. Jadi kita fokusnya ini ke ads yang emang berbayar ya. Oke, sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman di sini audiens dari UTAS yang nggak tahu Alda. Perkenalkan dulu, aku Alda Rizma. Jadi memang tadi udah diperkenalkan juga sama Kak Tias. Mungkin kalau misalnya ada yang masih belum follow-follow Instagram aku, kita bisa follow-followan nih. Jadi di sini aku adalah praktisi Meta Ads certified dan TikTok Ads juga. Untuk certified TikTok Ads lagi on the way, teman-teman. Nah, saat ini aku udah handling 100 plus brand dan 250 private course serta udah sold lebih dari kalau sekarang sih udah lebih dari 500 kopi eh, digital produkku gitu. Termasuk di UTAS juga. Oke. Ya, Nah, biar pada semangat nih malam-malam, biar fokusnya juga eh kita tambah fokus. Terus aku juga pengen kenalan nih sama audiens di sini. Jadi aku mau minta teman-teman buat komentar-komentar ya di kolom chatnya supaya aku tahu nih kebanyakan dari teman-teman di sini itu audiensnya itu berpihak kepada pooling yang mana gitu. Biar nanti juga materi dan penjelasan akunya juga menyesuaikan sama teman-temannya. Siap ya? Oke, kita start. Nah, di sini boleh dipilih nih. Kalian lebih mending buat brand atau jualan online aja? Boleh di komen-komen. Wah, banyak yang buat brand ya. Wih, mantep nih. Visioner semua orang-orangnya. Keduanya, oke. Jualan online. Wah, ini Kak Yogi, ini orang-orang yang eh apa ya, sangat biasanya nih kalau yang fokusnya jualan online emang fokusnya terhadap omset langsung. Biasanya ya, tapi aku nggak tahu. Oke, aku kebanyakan brand. Oke, satu lagi. Organic atau paid ads? Boleh di juga. Di Mantep nih, Kak Gracia buat ya keduanya. Sip-sip. Satu lagi, FYP organik atau Boost Ads? Dua-duanya FYP organik. Wah, mantep banget. Oke, kayaknya ini masih ada nih. Nah, ini nih, kalian pilih A atau B-nya aja ya. Omset yang stabil tapi segitu-gitu terus, atau omset dari kecil tapi lama-lama jadi besar by progress? Udah pasti B semua ya. Ada nggak nih yang pilih A nih? Enggak, Oke. Mantep nih semuanya, berarti kita emang satu paham ya. Oke, di sini aku mau jelasin dulu nih. Kalau organik itu kita bisa simpulkan atau bukan simpulkan, kita bisa ambil kesimpulan lah, anggaplah dia mobil. Terus kalau modal atau paid ads itu adalah bensinnya. Jadi kalau misalnya kalian isi bensinnya 10 liter bisa dipakai 150 kilometer si jarak tempuhnya. Nah, kalau bensinnya habis itu pasti stuck, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya organiknya juga kalian enggak diservis, enggak dibagusin, enggak di apa ya, dipoles-poles segala macam, itu pun jadi jelek. Meskipun bensinnya kalian beli yang paling bagus lah sedunia gitu. Ya percuma. Jadi emang kalau untuk organik dan paid ads itu emang harus berjalan beriringan. Cuman di sini nanti kita bakal bahas tentang porsi-porsinya itu harus segimana. Karena di sini juga teman-teman kalau misalnya mau bertanya mohon untuk spesifik untuk niche apa karena dari pengalamannya Alda aku itu udah handling brand dengan industri yang beda-beda dan industri yang beda-beda pun
paid ads atau cara organiknya, cara iklannya itu pasti beda-beda. Jadi nggak ada satu ilmu yang sama, plek ketiplek itu nggak ada gitu. Nah, ini perbandingannya kalau paid ads sama organik itu harus 40 sama 60. As always, organik yang paling tinggi perbandingannya. Mau kalian paid ads-nya 30, mau organiknya 70 itu bebas. Asal organik ini yang dijadikan paling besar si persentase budget ya, entah dari budget, entah dari kefokusan kalian gitu. Karena memang kalau misalnya dari segmentasi audiens dan klien-klien yang sudah hampir kayaknya sudah lebih dari 100 brand yang udah aku pernah handle, itu tuh ada dua tipe teman-teman. Yang pertama, tipe brand yang hanya mengunggulkan ads di awal. Jadi dia itu pas launching langsung maininnya tuh Meta Ads langsung. Terus maininnya tuh Shopee Marketplace tapi pakai ads juga budgetnya langsung gede. Terus dia itu juga mainin segala platform pakai ads juga semuanya. Kalau misalnya platform marketplace pakai ads itu wajar-wajar aja. Tapi kalau misalnya dia udah pakai kayak Meta Ads, audience untuk awareness trafficnya itu udah dibantu ads by paid ya. Jadi nggak ada organiknya di awal. Terus organiknya juga belum kebentuk, belum kokoh nih si organiknya, tapi udah dihajar sama ads. Nyatanya sekarang brandnya itu udah berjalan selama 7 tahun, kebetulan udah aku handling juga lebih dari setahun. Dia itu ketika ads-nya error atau ketika ada gagal payment, karena pasti ada teman-teman, pasti ada errornya, pasti ada off-nya, pasti organik langsung set turun banget. Jadi paid ads itu sebenarnya bisa di menunjang konsistensi omset ya. Cuman kita juga nggak bisa menjadikan dia satu patokan utama untuk naikin omset kita. Karena si paid ads ini adalah bensinnya gitu loh. Jadi tetap aja yang mengendalikan mobilnya itu tetap kalian. Jadi kalian juga harus apa yang ngendaliin. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga gitu. Tapi kalau saat ini untuk zaman sekarang ya, kalau hanya mengandalkan organik saja pun akan slow moving. Jadi orderanku pasti stuck, gak naik-naik. Ada satu klien yang baru datang ke aku ketika dia udah baru berapa bulan organiknya ya, baru 6 bulan organik, tapi pure dia tuh mengandalkan FYP karena emang konten-kontennya tuh bagus banget, terus FYP terus eh ngandalin FYP gitu semuanya tuh konten-konten naik tapi by flow dia nggak bisa mempertahankan audiensnya dia jadi audiens yang sudah datang ya udah kelupain aja dia nggak di retargeting dia nggak di take action lebih berulang gitu jadi ya kita juga harus eh apa ya apa yang perlu kita tingkatkan lagi apa yang perlu kita ambil lagi untuk audiens yang sudah ada gitu karena kita nggak bisa ngandelin faktor lucknya aja. Oke. Oke, nah ini ada beberapa paid ads yang wajib nih sebenarnya. Kalau untuk Meta Ads website to landing page ini opsional. Kalau untuk Meta Ads pas ini sebenarnya tergantung brand masing-masing. Tergantung size audience brand. Dan yang ketiga ada Marketplace Ads, TikTok Ads, dan Instagram Ads atau Boost Post. Nah, tapi untuk saat ini aku mau bahas Meta Ads pas sama Boost di Instagram. Oke, karena banyak nih sebenarnya pro dan kontra tentang pandangan aku soal bus pos gitu. Kita langsung aja ya. Kalau untuk bus pos Instagram dulu nih. Oke, di sini ada nggak yang pakai bus pos Instagram? Boleh di komen-komen? Oke. Nah, sebenarnya bus pos Instagram itu adalah penunjang nomor utama menurutku ya untuk brand nih, untuk brand karena tadi juga aku baca-baca dari semua audiens di sini kebanyakan brand ya. Kebanyakan Wah, ada yang boncos. Sebenarnya tergantung goals ya, teman-teman. Kalau boncos itu memang pasti. Karena kan kalau misalnya boost post itu goalsnya nggak ke purchase. Boost post itu goalsnya hanya untuk awareness dan traffic. Jadi jangan salah dulu. Kalau kalian fokusnya ke purchase pakai boost post ya salah. Tapi kalau kalian fokusnya adalah awareness dan traffic ya pakai boost post. Gitu. Nanti aku jelasin lebih lanjutnya lagi. Nah, ini ada rumus boost post dari aku. Ini adalah rumus Buspas yang sampai sekarang aku pakai dan it's working
for my clients. Jadi klien-klien aku semuanya aku pakein Buspos ini. Kalau misalnya audiens mereka udah drop atau frekuensi dari Meta Ads-nya udah tinggi banget gitu. Nah, sebenarnya rumus Buspos yang utama itu adalah harinya. 7 sampai 10 hari ini yang paling krusial. Jadi bukan budgetnya. Kalau budget itu bebas. Budget disesuaikan dengan kemampuan. Semakin besar budget, reach audience semakin banyak. Tapi orang-orang itu kadang boncos pakai Buspos. Ketika aku punya uang 1 juta, aku mau Busposin 1 juta dalam 3 hari doang. Nah, dalam algoritma Instagram, 3 hari itu belum cukup untuk ngumpulin audiens yang berkualitas. Karena Instagram juga butuh learning. Nah, biasanya learning setiap platform atau setiap ads itu sama rata-rata 7 hari. Rata-rata 7 hari. Apalagi kalau TikTok sampai 14 hari loh teman-teman. Makanya agak susah nih kalau misalnya mainan TikTok baru 3 hari udah jelek langsung dimatiin campaignnya. Baru berapa hari bahkan baru 3 jam dipantengin nggak ada yang beli udah spending sekian puluh ribu langsung dimatiin. Itu sebenarnya jelek buat performance ke depannya gitu loh. Karena kalau misalnya dari ads di sini kita mikirnya itu adalah planning masa depan. Maksudnya tuh planning masa depan gimana? Jadi kita itu nggak mikir saat ini aja tapi mikirnya itu jauh ke depan. Mikirnya tuh kayak, oke, di bulan sekarang ini gini resultnya, di bulan depannya tuh harus ngapain. Nah itu, makanya kita juga kalau untuk analytical data itu harus detailing. Nah, untuk sarannya juga untuk boost post lebih direkomendasiin untuk Reels sama story Instagram. Karena kalau Reels dia bakal menjangkau banyak audiens dan bisa berpotensi FYP juga ya. Jadi ada nih beberapa klienku yang pancing FYP-nya itu pakai boost post. Pancing FYP-nya pakai Buspas. Nah, tapi tergantung kontennya juga. Kalau kontennya itu sangat kita boost terus kontennya itu bikin orang berinteraksi nih, bikin orang berinteraksi secara sukarela, komen, like, save dan lain-lain, itu pasti FYP. Tapi kalau misalnya kita boost post, tapi kontennya itu jualan doang, kontennya tuh kayak ya udah jual produk doang, ya pasti boncos karena nggak akan ada pembelian di dalam boost post gitu loh. Pasti ada funnelingnya lebih panjang kalau di boost post. Tapi kalau untuk awareness traffic itu lebih gacor gitu. Kenapa story Instagram juga? Karena story Instagram itu jangkauannya juga lebih banyak. Dan dari pengalamanku ngehandling banyak brand juga, story Instagram ini bikin cost per kliknya lebih murah dibanding yang lain. Dibanding Reels dan dibanding postingan foto doang gitu. Kalau foto tuh tergantung feeds ya. Kalau feeds itu tergantung dari kontennya juga. Kalau misalnya kontennya hanya copywriting dan copywritingnya tidak mengandung hook yang sangat signifikan, itu agak jelek resultnya gitu. Nah, tapi goalsnya itu hanya profile visit. Emang di Boost Post ini khusus untuk awareness dan trafficnya. Dan biasanya ketika ini pun nyambung sama nanti di Sipas. Karena Sipas itu adalah platform Meta yang fokusnya itu yang retargeting audiens yang sudah masuk ke Instagram kita gitu. Jadi orang-orang yang sudah di boost post, kita bisa retargeting lagi pakai ads dari si pas gitu. Jadi istilah itu kita pancing dulu audiens masuk, ketika dia udah kena jebakan, kita kasih jebakan baru di adsin lagi ke dia. Karena biasanya orang-orang yang udah stalking-stalking itu tuh orang yang memang penasaran dulu kan. Makanya tadi kita fokusnya ke awareness sama traffic. Ketika dia udah penasaran, ketika dia udah scroll-scroll, terus dia udah nge-like, dia udah komen, dia udah ngeliat story, itu kan berarti dia engage ya sama Instagram kita. Nah, di Meta itu kita tuh bisa nangkep audiens itu. Audiens yang engage, bukan audiens yang hanya visit loh di situ. Di situ eh poin utamanya, kenapa kita mengunggulkan Buspos itu karena audiensnya bisa ditangkap sama si Meta. Dan audiens yang ditangkap itu adalah audiens yang engage, bukan audiens yang em, apa sih namanya hanya visit profile doang terus back gitu. Itu nggak akan ketangkap sama si Meta gitu. Nah, untuk targetingnya broad audience aja, tapi kontennya harus konteksnya adalah produk kalian. Jangan sampai nggak ada produk kaliannya atau kayak hanya full banget soft selling yang istilahnya tuh nggak ada bumbu-bumbu marketingnya itu agak sulit juga. Jadi saran dari aku sih soft selling boleh di boost post karena dia kan si apa ya funnelingnya itu masih di tahap awareness sama traffic ya. Jadi itu boleh-boleh aja soft selling. Cuman jangan sampai audiens itu nggak tahu kalau itu tuh produk apa gitu. Jadi eh,
detailing produknya juga harus masuk ke situ. Nah, terus kalau misalnya targetingnya otomatis atau serupa dengan followers kita, kalian harus pede dulu. 30 hari terakhir itu audiens kalian engage apa enggak. Karena kalau misalnya kalian beli followers, takutnya audiens yang ada di followers kalian dan fake itu malah nyebarin ke sana gitu. Jadi aku bilangnya haram karena beneran banyak banget nih brand-brand yang aku pegang itu Instagramnya tuh followersnya pada beli kayak 40.000 followers tapi story-nya tuh yang lihat cuma 60, cuma 70. Sebenarnya yang harusnya bagus followers itu yang lihat story harus 10 sampai 30% dari followers kita. Misal followers aku 10.000 ya, minimal banget harus 1.000 orang yang lihat story aku. Dan aku seperti itu. Aku yang lihat story aku udah 3.000 4.000-an karena aku nggak beli followersnya. Dan emang by organik semua gitu. Plus boost post juga karena boost post aku ngambil untuk audiens yang engage gitu. Nah, boost post yang bagus itu adalah ketika cost per klik di bawah 300 perak. Pasti nih teman-teman pada nanya kayak gini. Mending boost post Instagram atau boost post di Meta Ads sih? Ini pertanyaan sejuta umat ketika aku ketika aku sering webinar, jadi aku langsung menanyakan pada diri sendiri aja ya, mending boost post Instagram atau boost post di Meta Ads. Di Meta Ads juga sebenarnya kan ada fitur langsung visit ke profile ya, ke Instagram. Itu bener-bener murah banget, sampai bisa perakan, kayak 50 perak, 80 perak. Tapi yang engage-nya nol. Nih, Hil, aku pernah aku pernah bandingin, ngebuktiin sendiri di brand orang ya, di brand orang. Yang pertama, seminggu pertama aku boost post Instagram dengan budget 1.200.000. Jadi seharinya itu ya di split ke 7 hari. Seharinya tuh sekitar 200.000 sampai 300.000 lah. Pokoknya kayak 1.500.000-an gitu per 7 hari. Boost postnya di Instagram. Tapi harus 7 hari sampai 10 hari. Jadi nggak boleh boost itu di bawah 7 hari. Biar dia learningnya lebih bagus. Semakin lama boost post dijalankan, semakin pula bagus Instagram searching audiensnya gitu. Tapi kalau kelamaan juga atau kayak konten A langsung di AdSense sampai 30 hari gitu itu jelek juga karena kan kita ngejar tren juga ya. Konten-kontennya juga harus sesuai dengan tren yang saat sedang berjalan gitu. Nah, terus balik lagi nih ke cerita yang tadi. Terus tadi busnya yang setelah 7 hari itu dapat CPC memang sekitar 500 perakan. Kayak ya lumayan murah, lumayan mahal juga ya. Tapi gain follow banyak banget. Gain followersnya banyak banget. Orang-orang yang komentar, yang lihat story, yang nge-DM, yang berinteraksi sama audiens, berinteraksi sama brand tersebut itu banyak. Tapi ketika aku stop, aku coba di Meta Ads. Aku stop boost post, aku coba di Meta Ads. Di Meta Ads itu lebih banyak angkanya. Maksudnya tuh visitor Instagramnya tuh kayak berkali lipat lebih banyak padahal budgetnya itu sama. Aku samain budgetnya. Jadi berkali lipat dia lebih banyak, otomatis cost per kliknya juga lebih murah. Tapi yang follow kayak cuman di bawah 100. Padahal kalau yang pakai boost post, yang follow tuh udah dengan budget 1.500.000 tuh yang follow udah 1.000-an buat brand itu. Dan nggak ada sama sekali engagementnya gitu. Jadi kerasa banget. Kalau misalnya teman-teman mau coba, aku tantangin coba. Terus kalau misalnya ada yang berhasil dari Meta Ads, lapor ke aku. Serius, aku nantangin sampai kayak gitu karena nggak sekali dua kali aku coba ini dan nggak banyak juga brand yang penasaran sama perbandingan antara Meta Ads dan Boost Instagram. Jadi aku ngomongnya bagi data ya teman-teman, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk Meta Ads si pas nih. Oke, kalian harus paham dulu SIPAS itu apa sih. Jadi SIPAS itu adalah Collaborative Performance Advertising Solution. Nah, kalau kalian pernah lihat di Instagram yang kayak gini nih, ini story ya, ini story Instagram. Jadi kalau misalnya SG kalian ada yang kayak gini, ini berarti SIPAS. Ketika diklik, dia masuknya ke Shopee gitu. Jadi kayak gini nih. Jadi dia itu fitur Meta Ads yang collab lah ya sama Shopee. Ads-nya itu direct ke Shopee. Jadi fiturnya itu dia ngarahin apa segmennya itu di Facebook sama Instagram. Kalau misalnya kalian lihat ini ada bersponsornya dan di sininya itu ada katalog
Shopee. Katalog yang ada di Shopee. Yang ini juga, ini tuh katalog yang ada di Shopee ya, teman-teman.